Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Berjumpa kembali dengan saya Istiqomah CGP Angkatan 5 Kota Tangerang. Pada video kali ini saya akan menampilkan koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif dengan fasilitator Bapak Bustan Permata dan pengajar praktik Ibu Eko Budi Kuswandari. Pada modul terdahulu yaitu modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, dijelaskan bahwa pendidikan merupakan upaya untuk menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai kehormatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dan selanjutnya pada modul 1.2 pembahasan tentang nilai guru penggerak yang terdiri dari mandiri, kolaboratif, inovatif, reflektif, dan berpihak pada murid. Masih pada pembahasan modul 1.2, saya memahami bahwa peran guru penggerak adalah menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, menggerakkan komunitas praktisi, dan mewujudkan kepemimpinan murid. Dan pada modul 1.3 yaitu tentang visi guru penggerak, saya mencoba merumuskan sebuah visi yaitu terwujudnya siswa yang berakhlak mulia dan berjiwa kepemimpinan. Visi ini diwujudkan dalam langkah-langkah yang disebut Bagja. Pada modul 4 ini, saya belajar memahami tentang budaya positif yang pembahasannya terdiri dari disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Koneksi antar materi dari modul 1.1 sampai dengan modul 1.4 adalah budaya positif sekolah merupakan perwujudan dari nilai-nilai kebajikan universal yang diterapkan di sekolah. Perwujudan budaya positif di sekolah dilakukan secara kontinu yang tercermin dalam perilaku sehari-hari seluruh warga sekolah yang bertujuan untuk membentuk murid-murid yang memiliki profil pelajar Pancasila. Dalam upaya penerapan budaya positif sekolah ini, nilai dan peran guru penggerak sangat dibutuhkan untuk memberikan tuntunan kepada murid agar dapat bertumbuh sesuai dengan kodratnya masing-masing. Penerapan budaya positif juga ditunjukkan untuk mendukung ketercapaian visi sekolah yang dilakukan dengan pendekatan inquiry apresiatif dan langkah Bagja. Langkah awal yang dilakukan dalam penerapan budaya positif sekolah adalah membangun budaya positif di kelas, yaitu dengan membuat keyakinan kelas yang pada penyusunannya melibatkan murid-murid agar mereka mempunyai kesadaran dan tanggung jawab untuk melaksanakan keyakinan kelas tersebut. Jika penerapan budaya positif di kelas dan di sekolah telah terintegrasi dalam perilaku siswa, dan menjadi pembiasaan yang konsisten serta berkelanjutan, maka visi guru penggerak dan visi sekolah akan terwujud. Selain itu, kegiatan dan lingkungan belajar yang terbentuk pun akan menghantarkan murid untuk memperoleh kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya. Disiplin positif merupakan upaya melakukan kontrol diri dengan menggali potensi yang kita miliki agar menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Teori kontrol. Yang pertama, saya tidak bisa mengontrol orang lain, saya hanya bisa mengontrol diri saya sendiri. Yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Yang ketiga, model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus. Dan yang keempat, realitas kebutuhan kita berbeda. Selanjutnya, teori motivasi. Yang pertama untuk menghindari hukuman,
yang kedua untuk mendapatkan penghargaan, dan yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Hukuman dan penghargaan. Hukuman bersifat tiba-tiba dan satu arah, tanpa ada kesepakatan yang melibatkan siswa. Hukuman dapat bersifat fisik dan psikis. Penghargaan merupakan usaha yang dilakukan untuk menghargai atau menghormati pencapaian yang dilakukan oleh siswa. Posisi kontrol guru bisa sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, pemantau, teman, dan juga manajer. Berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia yang terdiri dari 1. Bertahan hidup, 2. Kasih sayang dan rasa diterima, 3. Penguasaan, 4. Kesenangan, dan 5. Kebebasan. Keyakinan kelas berasal dari nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Selanjutnya, segitiga restitusi yang terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Perubahan yang terjadi setelah mempelajari modul ini, saya menyadari bahwa penerapan budaya positif di kelas atau sekolah harus dimulai dengan terciptanya keyakinan kelas yang akan mendorong tumbuhnya motivasi intrinsik pada diri siswa. Selain itu, penerapan disiplin pada siswa semestinya dapat dilakukan dengan aman dan nyaman dengan tujuan akhir mendidik kemandirian siswa. Pengalaman saya terkait dengan konsep budaya positif, saat pembelajaran berlangsung, ada beberapa siswa yang melanggar keyakinan kelas. Ada yang mengganggu temannya, ada yang bermalas-malasan, ada juga yang asyik melempar pesawat terbang dari kertas, sementara siswa lain sedang aktif mengikuti pembelajaran. Perasaan saya pada saat pengalaman saya terjadi, pada awalnya saya merasa kesal melihat tingkah laku siswa yang melanggar keyakinan kelas. Tetapi saya berusaha untuk mengendalikan emosi saya dan bersabar. Lalu saya mengatasi masalah tersebut dengan langkah-langkah yang lebih persuasif dan kolaboratif. Saya memahami bahwa perilaku mereka didasari oleh kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Hal-hal baik yang saya dapatkan dari penerapan konsep budaya positif adalah siswa tidak merasa tertekan atau terhukum, karena penegakan disiplin yang saya lakukan mendukung mereka untuk menumbuhkan motivasi dari dalam diri mereka dan membimbing mereka untuk mencari solusi dari ketidakdisiplinan yang mereka lakukan. Sebelum mempelajari modul 1.4, posisi kontrol yang saya ambil adalah posisi sebagai teman. Saya merasa dengan posisi seperti itu, saya dapat mengambil perhatian murid-murid saya, karena mereka dapat menjadi lebih akrab dengan saya dan menuruti apa yang saya perintahkan kepada mereka. Namun ternyata posisi kontrol seperti ini menyebabkan murid-murid saya tidak bisa mandiri dan selalu bergantung kepada saya. Setelah mempelajari modul 1.4, saya mengubah posisi kontrol saya sebagai manajer. Dengan posisi manajer, saya mendorong murid untuk menguatkan karakternya, memposisikan diri mereka sebagai individu yang positif dalam dunia yang berkualitas, dan secara mandiri mencari solusi dari permasalahan yang mereka miliki. Sebelum mempelajari modul 1.4, saya pernah menerapkan segitiga restitusi dalam mengatasi permasalahan murid saya. Tahapan yang saya lakukan adalah 1. Memanggil murid, 2. Memberitahukan kesalahan murid, 3. Menanyakan alasan mengapa siswa melakukan kesalahan tersebut, 4. Memberi kesempatan pada siswa untuk memperbaiki kesalahannya. Langkah-langkah penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan belum sistematis dan belum lengkap, sehingga belum dapat sepenuhnya mendukung kemandirian siswa dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Hal-hal lain yang penting untuk dipelajari dalam menciptakan budaya positif di kelas atau di sekolah adalah
1. Cara mengukur ketercapaian penerapan budaya positif di kelas dan sekolah. 2. Strategi untuk menjalin kolaborasi dengan wali murid dalam menerapkan budaya positif di kelas atau di sekolah. Kesimpulannya adalah, budaya positif diterapkan di kelas atau di sekolah secara konsisten dan berkesinambungan untuk membentuk karakter murid dan mewujudkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan membahagiakan. Terima kasih.